Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia dan Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Abdullah bin Muhammad si Khalifah pertama Kekhalifahan Abbasiyah yang menjadi salah satu negara kekhalifahan terlama yang pernah berdiri. Ia memerintah dari tahun 750 Masehi hingga kematiannya pada 754 Masehi. Dia merupakan pemimpin salah satu cabang Bani Hashim, yang menisbatkan nasabnya kepada Hashim, buyut Nabi Muhammad, melalui Al-Abbas, paman Nabi. Bani Hashim mendapat dukungan besar dari golongan Syiah yang berpikir bahwa keluarganya, yang telah diturunkan dari Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, akan menurunkan pemimpin besar lainnya atau Mahdi yang akan membebaskan Islam. Kebijakan tanggung-tanggung penguasa terakhir Umayyah untuk mentoleransi Muslim non-Arab dan Syiah telah gagal memadamkan kerusuhan antara minoritas-minoritas itu. Pemberontakan terhadap Bani Umayyah dan kerusuhan ini menimbulkan pemberontakan selama masa Hisham bin Abdul Malik di Kufah, kota terkenal di Irak Selatan. Muslim Syiah memberontak pada tahun 736 dan menguasai kota sampai tahun 740, dipimpin Zaid bin Ali, cucu Husain bin Ali. Pemberontakan Zaid gagal, dan dipadamkan oleh pasukan Bani Umayyah pada tahun 740. Pemberontakan di Kufah menandai kuatnya Bani Umayyah dan bertambahnya kekacauan di dunia Islam. Abdullah memilih berfokus ke Khurasan, daerah militer penting di Iran Timur. Pada tahun 743, kematian Khalifah Bani Umayyah Hisham bin Abdul Malik meletuskan perang saudara di dalam khilafah Islam. Abdullah, didukung oleh Syiah, Khawarij, dan daerah Khurasan, memimpin pasukannya menang terhadap Bani Umayyah dan akhirnya menjatuhkan penguasa terakhirnya Marwan II pada tahun 750. Perang saudara ditandai dengan oleh kenabian 1000 tahun yang didorong sejumlah Syiah bahwa Abdullah merupakan Mahdi. Sejumlah sarjana Muslim yang menonjol menulis karya seperti Jafar yang mengatakan Muslimin yang setia bahwa perang saudara yang brutal merupakan konflik besar antara yang hak dan batil. Pilihan Bani Umayyah memasuki pertempuran dengan bendera putih dan Bani Abbasiyah memasukinya dengan bendera hitam membesarkan teori-teori itu. Warna putih, bagaimanapun dianggap kebanyakan orang Persia sebagai tanda duka cita. Mengenai bahwa ada kemungkinan kembalinya kekuatan khilafah Bani Umayyah, Abdullah mencari-cari seluruh anggota yang tersisa dari keluarga Umayyah untuk menghukum mati mereka. Itulah yang membuat pelarian ke Al-Andalus, atau Spanyol, dipimpin oleh Abd ar-Rahman I di mana khilafah Bani Umayyah akan bertahan selama 3 abad. Karena usahanya untuk menyingkirkan keluarga Bani Umayyah, Abdullah memperoleh julukan As-Safah, atau tulisan berdarah. Setelah kemenangan terhadap Bani Umayyah, pemerintahan pendek Abdullah ditandai dengan usaha mengkonsolidasi dan membangun kembali khilafah. Para pendukungnya diwakili dalam pemerintahan baru, tetapi selain dari kebijakannya terhadap keluarga Umayyah, Abdullah secara luas dipandang sejarawan sebagai pemenang yang mendingan. Orang-orang Yahudi, Kristen Nestorian, dan Persia secara baik diwakili dalam pemerintahan Abdullah dan dalam meneruskan administrasi Abbasiyah. Pendudukan juga didorong, dan pabrik kertas pertama didirikan di Samarkand. Sama-sama revolusioner merupakan perbaikan pasukan Abdullah, yang beranggotakan termasuk non-Muslim dan non-Arab sangat berbeda dengan Bani Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Abdullah memilih yang berbakat Abu Muslim sebagai komandan militernya, yang akan menjabat dalam ketentaraan. Abdullah mengingkari janjinya terhadap kelompok Syiah dalam menyatakan khilafah untuk dirinya sendiri. Kelompok Syiah telah berharap bahwa imam mereka akan dinamai sebagai khalifah, membuka masa perdamaian dan kemakmuran yang milenialis telah percaya akan datang. Pengkhianatan mengasingkan pendukung Syiah Abdullah, meski hubungan baik yang berjalan terus dengan kelompok lain membuat penguasaan Bani Umayyah nyata lebih mudah terpecahkan daripada Umayyah. Abdullah meninggal pada tahun 754, hanya 5 tahun setelah menjatuhkan Bani Umayyah. Ia digantikan saudaranya yaitu Al-Mansur. Mitos atau fakta?
mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.